surga pesawat mengatakan akan terus sekarang yaitu bagaimana dari bawah. Dalam surga pesawat mengatakan muncul dengan beberapa kali mereka menonton mereka sudah menjawab soal juga berulang kembali dari bawah. Dalam surga dari awal berjalan kami hingga terakhir kata-kata yang sudah di bawah. Dan kami Bapa semua dalam nama Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Jadi terima kasih kepada Adik Arman yang telah membawa kita dalam doa. Oke, sebelum pembelajaran kita dimulai, Ibu akan mengambil Anastasia Ilmayatidama, Arman Bora, Edian Sudakamori, Florentina Susanti Bulu, Henry Kanakale, Intan, Nasius Jafritola, Rifoni Anisadiri, Magdalena Nadia Bulu, Atosius Mano, Stefanus Espara, Justinus Dagadapa, Yeremias Tamama, Merkianis Momo, Yansensius Iandanda, Makarius Ricardo Zekanakamo, Andreas Tengkuyo Buni, Imelda Franciscanani, Agustinus Remolero, hadir. Jadi baik, hari ini kita akan belajar indikator yang kedua yaitu siswa mampu menganalisis struktur dari teks anekdot. Indikator yang ketiga, siswa mampu menyimpulkan pola penyajian teks anekdot. Dan yang keempat, siswa mampu mengidentifikasi unsur kebahasaan dari teks anekdot. Jadi tema pembelajaran kita hari ini adalah menganalisis struktur dan teks kebahasaan anekdot. Apakah adik-adik pernah mendengar tentang cerita lucu? Jadi cerita lucu itu adalah cerita yang biasa kita dengar dalam kehidupan sehari-hari. Nah, cerita lucu tersebut bisa jadi hanya bersifat untuk menghibur, tetapi ada juga cerita lucu yang mempunyai tujuan tertentu. Nah, salah satu cerita lucu yang sering kita dengar dalam kehidupan sehari-hari itu adalah anekdot. Anekdot itu adalah cerita singkat yang lucu karena menarik, cerita singkat yang menarik karena lucu dan mengesankan. Nah, berdasarkan penjelasan ibu tadi, apakah ada yang tahu apa pengertian dari anekdot?
Oke, tadi kita telah belajar tentang pengertian dari anekdot. Sekarang kita akan belajar tentang struktur dari anekdot. Nah, anekdot itu mempunyai struktur yang membedakannya dengan cerita lainnya. Nah, strukturnya yang pertama itu adalah abstraksi. Ada yang tahu apa itu abstraksi? Ada yang tahu? Angkat tangan. Ada yang tahu apa itu abstraksi? Jadi abstraksi itu adalah gambaran umum atau pernyataan umum tentang isi teks. Nah, itu adalah bagian yang pertama. Kemudian ada bagian orientasi. Orientasi itu adalah bagian yang mengarah kepada terjadinya konflik atau krisis di dalam teks. Nah, bagian orientasi ini adalah penyebab timbulnya masalah. Bisa dipahami? Ada yang belum mengerti? Oke, setelah orientasi ada krisis. Nah, krisis ini adalah bagian atau puncak dari permasalahan yang ada di dalam teks. Nah, krisis di sini selain menjadi puncak dalam permasalahan dalam teks, juga di dalamnya itu mengandung unsur yang dapat membuat pembaca tertawa. Nah, kemudian setelah krisis di situ ada yang disebut dengan reaksi. Nah, reaksi itu adalah tanggapan atau respon dari cerita yang telah dipaparkan sebelumnya. Bisa? Bisa. Kemudian yang terakhir itu ada koda. Nah, koda itu merupakan bagian penutup atau bagian kesimpulan. Nah, di dalam koda itu dapat berupa komentar, kritikan, ataupun persetujuan. Dari struktur tentang teks anekdot, apakah ada yang ingin bertanya? Ada yang ingin bertanya? Ada yang belum mengerti? Semua sudah mengerti? Oke. Ibu ingin bertanya ulang. Apa itu abstraksi? Apa itu abstraksi? Abstraksi adalah suatu gambaran umum atau latar belakang tentang isi teks. Jadi abstraksi itu adalah suatu gambaran umum atau pernyataan umum tentang isi teks. Kemudian apa itu orientasi? Bagian awal menuju krisis atau masalah dalam teks. Jadi bagian awal menuju terjadinya krisis atau konflik. Jadi orientasi itu adalah bagian yang menyebabkan timbulnya konflik. Kemudian ada krisis. Apa itu krisis? Jadi krisis itu adalah puncak dari permasalahan. Kemudian selain menjadi puncak permasalahan juga merupakan
Seorang warga melapor kemalingan. Kira-kira dari kata tersebut itu masuk di dalam unsur apa? Seorang warga melapor kemalingan. Kira-kira kata-kata tersebut itu termasuk dalam struktur yang keberapa? Struktur yang keberapa? Ya, jadi seorang warga melapor kemalingan itu adalah bagian dari abstraksi karena menggambarkan tentang kejadian yang akan dibahas di dalam teks. Benar tidak? Kemudian, Pak, saya kemalingan. Kemalingan apa, Pak? Mobil, Pak. Tapi saya beruntung. Kira-kira kata-kata itu termasuk dalam struktur yang keberapa? Yang orient, karena merupakan awal mula munculnya masalah. Kemudian yang bagian krisis itu ditandai dengan kata-kata seperti apa? Coba baca di teks yang ibu sudah baca. Coba. Kira-kira krisisnya itu masuk di bagian mana? Bagian krisis atau puncak dari permasalahan di dalam teks itu ditandai dengan kata-kata apa? Kemalingan kau beruntung. Lalu? Iya Pak, saya beruntung karena CCTV direkam dengan jelas dan bisa melihat dengan jelas wajah malingan. Lalu? Sudah minta izin malingnya untuk merekam. Belum, sambil nada berisi dengan keheranan. Itu ilegal, Anda saya tangkap. Oke, stop. Jadi yang merupakan bagian krisis dalam teks yang ibu sudah bagikan itu adalah di mana pelapor ini mengatakan kepada polisi bahwa dia beruntung karena CCTV merekam dengan jelas wajah pelaku pencuri. Nah, yang menjadi permasalahannya adalah polisi ini bertanya balik lagi, sudah minta izin malingnya untuk merekam. Kita di mana-mana kalau orang sudah kemalingan, kemudian dia tertangkap CCTV, tidak mungkin lagi kita minta izin kan? Ya. Nah, disitulah yang menjadi puncak dari permasalahan dan yang mengandung unsur tawa di situ adalah di mana polisi ini berkata sudah meminta izin atau belum. Coba dalam kita punya kehidupan sehari-hari, ketika kita punya motor dicuri, kemudian ada orang yang merekam kejadian tersebut, apakah kita harus izin dulu kepada pencuri untuk merekam dia pas mencuri? Kan tidak kan? Ya. Maka di situ ketika kita membaca, maka di situ kita akan merasakan kita ini tertawa. Kemudian yang merupakan reaksi dari pelapor di situ itu bagaimana? Dalam teks reaksi atau tanggapan atau respon dari pelapor itu bagaimana? Ya, respon atau reaksi yang diberikan oleh pelapor itu adalah menatap keheranan kepada polisi. Dan yang merupakan kode di situ itu adalah di mana pelapor hanya bisa pasrah. Sampai sini paham? Ada yang perlu dimengerti? Ada yang perlu dimengerti? Ada pertanyaan? Ada pertanyaan atau tidak? Oke. Sekarang kita akan masuk pada pola penyajian teks anekdot. Nah, teks anekdot itu dapat dibagi ke dalam dua bentuk pola penyajian. Yang pertama dalam bentuk dialog dan yang kedua dalam bentuk narasi. Nah, kalau yang dalam bentuk dialog itu adalah percakapan antara dua orang atau lebih. Ciri dari dialog itu adalah menggunakan kalimat langsung. Ada yang tahu apa itu kalimat langsung? Ada yang tahu apa itu kalimat langsung? Kutipan penjelasan seseorang yang ditulis sama posisi seperti dibicarakan. Jadi kalimat langsung itu adalah apa yang dikatakan oleh pembicara itu ditulis sama persis. Bisa? Jadi kalimat langsung itu adalah kutipan pembicaraan seseorang yang ditulis sama persis seperti apa yang dikatakan
Oke, jadi kalimat langsung itu adalah yang seperti ini. Apa yang dikatakan itu ditulis sama persis seperti yang dikatakan. Jadi misalnya ketika saya bilang saya mau makan, nah ketika ditulis maka di situ akan ditulis saya mau makan. Nah, kalimat langsung juga mempunyai ciri-ciri. Ada yang tahu apa ciri-ciri dari kalimat langsung? Ya, diawali dan diakhiri dengan tanda petik dua. Nah, contohnya seperti ini. Sesudah tanda titik dua ini diawali dengan tanda baca titik kemudian diakhiri juga dengan tanda baca titik dua. Jadi cirinya yang pertama itu adalah diawali dan diakhiri dengan tanda titik dua. Nah, yang kedua apa? Ada yang tahu? Yang kedua, huruf awal sesudah tanda petik dua ditulis dengan menggunakan huruf kapital. Nah, perhatikan ini. Huruf pertama dan kata kemalingan K ini ditulis dengan menggunakan huruf kapital. Kemudian, yang ketiga, antara pembicara dan apa yang dibicarakan dipisahkan oleh tanda titik dua. Contoh ini. Pelapor ini adalah pembicara. Kemudian mobil Pak, tapi saya beruntung ini adalah pembicara. Nah, antara pelapor dan apa yang dibicarakan oleh pelapor dipisahkan oleh tanda titik dua. Sampai sini paham? Ada yang belum mengerti? Ada pertanyaan? Oke, Ibu tanya ulang. Apa itu dialog? Teks yang disajikan dalam bentuk dialog. Apa itu dialog? Ya, percakapan antara dua orang atau lebih. Nah, tadi percakapan ini dia menggunakan kalimat langsung. Apa itu kalimat langsung? Apa itu kalimat langsung? Jadi kalimat langsung itu adalah kutipan kalimat yang ditulis sama persis seperti apa yang dikatakan. Nah, kalimat langsung juga itu mempunyai 3 ciri-ciri tadi. Yang pertama itu diawali dan diakhiri dengan tanda petik 2. Kemudian huruf awal setelah tanda petik ini menggunakan huruf kapital. Kemudian antara pembicara dan apa yang dibicarakan dipisahkan oleh tanda titik 2. Sampai sini paham? Sampai sini paham? Paham. Oke, ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Tidak ada pertanyaan? Oke, sekarang pola penyajian teks anekdot yang kedua itu dalam bentuk narasi. Narasi itu berarti ditulis dalam bentuk paragraf. Nah, contoh dari teks yang ditulis dalam bentuk paragraf itu adalah, coba kamu perhatikan yang itu sudah bagikan tadi. Kisah pengadilan
Lalu apa kalimat retoris satu? Jadi kalimat retoris adalah kalimat pertanyaan yang tidak membutuhkan jawaban. Jadi kalimat retoris itu adalah kalimat pernyataan yang tidak membutuhkan jawaban. Jadi teks anekdotnya ini mempunyai kalimat retoris, yaitu pertanyaan yang tidak membutuhkan jawaban. Kemudian yang kedua ada, yang ketiga ada penggunaan konjungsi. Apa itu konjungsi? Kata penghubung. Jadi unsur kebahasaan dari teks anekdot adalah penggunaan konjungsi. Kemudian yang keempat ada penggunaan kata kerja aksi. Nah, kata kerja aksi di sini itu adalah reaksi atau respon yang ditimbulkan oleh pelaku di dalam cerita. Kemudian ada penggunaan kalimat perintah atau imperatif sentence. Dan yang terakhir ada penggunaan kalimat seru. Oke, sekarang ibu akan membagi kalian dalam bentuk kelompok. Hitung 1 sampai 4. 1, 2, 3. Oke, sekarang kalian duduk berdasarkan nomor 1 dengan 1, 2 dengan 2, 3 dan 3 dengan 4 dan 4. Silakan. Kelompok 1 di sini, 2 di sini, 3 di sini dan 4 di sini. Silakan. Kelompok 1 di sini, 2 di sini, 3 di sini. 1 di sini, 2 di sini, 3 dan 4. Silakan, cepat. Coba kalian kerjakan ini. Yang pertama, analisis struktur teks anekdot. Nah, kalian baca cerita anekdot ini, kemudian kalian tentukan di sini. Di sini ibu sudah isi semua strukturnya. Kalian hanya tinggal menentukan kalimatnya itu atau isinya itu yang mana. Di sini, paham? Paham? Kelompok 4, Marco paham? Kemudian yang kedua, di situ kisah pengadilan tindak pidana korupsi. Di situ unsur kebahasaannya sudah ada. Kalian hanya tinggal menambahkan kira-kira dari teks kedua itu kalimat yang menyatakan peristiwa masa lalu yang bagian mana. Paham? Silakan.
Satu.